Aku mengambil sebuah kondom. Aku merentangkannya di mulut botol, lalu menuangkan minuman keras ke dalamnya. Kondom bening itu dengan cepat mengembang, berubah menjadi seperti balon air. Aku mengangkatnya ke arah sinar matahari. Cahaya matahari menembus air dan membentuk satu titik cahaya. Tiba-tiba dia berteriak kesakitan. Saat itu aku tahu ide ini berhasil. Temanku menemukan uang kertas. Dia menaruhnya di bawah balon air. Sinar matahari diarahkan ke kertas itu sampai muncul asap tipis. Begitu melihat asap, jantungku langsung berdebar kencang. Aku dengan cepat mengambil api kecil itu dan menyalakan kembali katup gas yang tadi mati. Kompor pun menyala lagi. Balon udara panas mulai naik perlahan. Aku dan temanku akhirnya bisa bernapas lega karena kami sudah lama terjebak di udara. Untuk pertama kalinya, kami melihat harapan untuk bertahan hidup. Tapi di bawah kami hanya ada lautan luas yang tak berujung. Jika ingin selamat, kami harus menarik perhatian. Kami mulai mencari kain, mengikat potongan kain itu dengan kuat, lalu memasangnya pada sebatang kayu. Perlahan, kami mengarahkannya ke api di atas. Kain itu pun mulai terbakar. Tak lama kemudian, asap hitam tebal mengepul dari balon. Para turis di pantai yang jauh mulai menyadarinya. Namun masalah baru muncul. Bahan bakar balon hanya tersisa sekitar 30 menit lagi. Aku tahu jika hanya terbawa angin, kami tidak akan selamat. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba mencari sinyal, tapi tidak ada. Lalu temanku menyadari sesuatu. Dia mengambil ponsel itu, membuka bagian belakangnya, dan menunjuk lubang kecil. Itu adalah port antena yang bisa memperkuat sinyal. Dia melepas kawat dari tali di samping kami, lalu memasukkannya ke port tersebut. Tiba-tiba ponsel mendapatkan sinyal. Tapi sebelum kami sempat bersukacita, ponsel itu mati karena kehabisan baterai. Saat itu harapanku runtuh. Balon udara terus terbawa angin. Tak lama kemudian, gas benar-benar habis. Kami hampir jatuh ke laut. Untuk mendapatkan sedikit waktu tambahan, aku dan temanku naik ke bagian atas keranjang. Berdiri lebih tinggi mungkin bisa membuat kami tetap di atas air lebih lama. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Akhirnya, balon menyentuh laut. Kami berdiri di tepi keranjang. Melihat air perlahan naik ke arah kami, rasa putus asa pun mulai menguasai. Tak lama kemudian, balon udara itu tenggelam. Kami hanya bisa mengapung di permukaan air. Kami tahu kita tidak bisa bertahan lama, kelelahan pasti akan mengalahkan kami. Tiba-tiba, tabung gas yang kosong muncul kembali ke permukaan. Saat itu aku melihat harapan lagi. Aku menarik temanku yang hampir pingsan mendekat ke tabung itu. Kami pun berpegangan pada tabung itu. Setidaknya sekarang kami punya sesuatu untuk bertahan. Namun untuk benar-benar selamat, kami masih membutuhkan keajaiban. Lalu tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah kapal kargo besar bergerak lurus ke arah kami. Harapan langsung muncul kembali. Tapi detik berikutnya aku sadar akan bahaya. Kapal itu berada di jalur yang sama dengan kami. Dengan kecepatannya, kurang dari 1 menit kami bisa tertabrak. Aku dan temanku langsung berenang sekuat tenaga ke samping. Akhirnya kami berhasil menghindar, tapi kapal itu lewat begitu saja. Kesempatan itu pun hilang. Kekecewaan demi kekecewaan membuat kami kehilangan semangat untuk bertahan. Kami pun berhenti berusaha, hanya mengapung dan menunggu akhir. Tiba-tiba terdengar suara klakson dari kejauhan. Ternyata asap yang kami buat sebelumnya terlihat dari pantai. Saat kapal penyelamat akhirnya datang, aku dan pasanganku tidak bisa menahan diri lagi. Kami pun menangis. Film ini berjudul Survive or Sacrifice, yang dirilis pada tahun 2020.